Penyihir Jenius. Bab 226. Urat batu sihir sekunder. Sebagai seseorang yang telah melewatinya, Lisa tahu bahwa langkah paling penting dan sulit dalam menembus dari kristalisasi level 1 ke penyihir level 2 adalah mengisi diri dengan kekuatan spiritual. Model kristal bakat dapat disediakan oleh organisasi sihir. Pembuatan model kristal bakat dapat dipercepat dengan mengonsumsi ramuan konstruksi. Bahkan dengan model kristal bakat yang unggul, selama ada cukup ramuan konstruksi, pembangunannya dapat berhasil dalam 1 atau 2 tahun paling lama. Satu-satunya langkah, yaitu mengisi kembali energi spiritual, membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan banyak kesabaran serta waktu. Memang benar, ada banyak benda serupa dengan spirit bed yang dapat mempercepat pemulihan energi mental. Namun, semua sumber daya ini sangat berharga dan sulit diperoleh. Sekalipun seseorang bisa mendapatkan sedikit, itu hanya setetes air di lautan dan tidak akan secara signifikan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan energi mental. Sunan menjelajahi seluruh menara bintang dan hanya mendapatkan sekitar selusin manik roh. Bahkan setelah menggunakan semuanya, kekuatan spiritualnya hanya terisi kurang dari 30%. Itulah mengapa dia datang ke Liz, berharap Liz mungkin memiliki solusi. Yang mengecewakan semua orang, Lizard berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, mengingat kondisi benua Starlight saat ini, saya tidak dapat memikirkan solusi yang layak. Petik 2 titik. Juga, Sunan menghela napas dalam hati. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah mencari cara untuk lebih memperkuat kumpulan elemen tersebut. Jika kumpulan unsur dalam skala besar dapat disintesis, kecepatan pemulihan energi mental seharusnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Setelah mengambil keputusan, Sunan berhenti memikirkan hal itu dan menatap meja. Ketika melihat kata-kata yang tertulis di kertas itu, ekspresinya sedikit berubah. Meningkatkan produksi batu sihir sekunder. Lisa tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, produksi batu sihir sekunder aliansi bintang saat ini tidak cukup untuk mendukung pesatnya penyebaran teknologi energi sihir sekunder. Jika kita dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan benua cahaya bintang. Sunan mengangguk mengerti dan bertanya, ide bagus apa yang kamu punya? Ya, memang ada, tetapi kondisi di benua Starlight terlalu keras, dan banyak tindakan yang tidak dapat diterapkan. Ceritakan padaku, kata Sunan, penasaran. Sebagai contoh, membudidayakan urat batu sihir sekunder secara artifisial. Suara Liz yang jernih dan merdu bergema lembut di ruang kerja. Urat batu ajaib terbentuk melalui pengendapan jangka panjang, pemurnian alami, dan kristalisasi energi unsur. Prosesnya panjang dan kompleks, dan kondisi pembentukannya keras, sehingga sulit untuk dibuat secara artifisial. Bahkan di alam semi dimensi yang dibangun oleh penyihir roh sejati, urat batu ajaib seringkali tidak dapat terbentuk. Namun, urat batu sihir sekunder berbeda. Kondisi pembentukannya jauh lebih sederhana dan dapat terbentuk sepenuhnya melalui intervensi buatan. Sebenarnya, teknologi ini ditemukan pada zamanku. Namun, pada waktu itu terdapat banyak tambang batu ajaib, dan para penyihir tidak terlalu membutuhkan batu ajaib sekunder. Oleh karena itu, hanya sedikit kekuatan sihir yang menghargai teknologi ini, dan Starfall Society kebetulan adalah salah satunya. Mata Sunan berbinar. Memang, di era sihir, signifikansi dari budidaya buatan urat batu sihir sekunder akan sangat minim. Jika permintaannya tidak besar, Anda bisa langsung memproduksinya. Tidak ada yang mau bersusah payah membudidayakan urat batu sihir sekunder. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Pentingnya urat batu sihir sekunder bagi benua Starlight sudah jelas. Jika terdapat cukup banyak urat batu sihir sekunder, teknologi energi sihir sekunder tidak hanya dapat dipopulerkan dan dipromosikan dengan cepat, tetapi sebagian produktivitas Akademi Starlight juga dapat dialihkan untuk meningkatkan produksi material lainnya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apa saja kondisi yang dibutuhkan untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder secara artifisial? Ada 2 yang utama, Simpul Leyland dan Ibu Batu Magis. Lizard mengulurkan tangannya dan gulungan perkamen di rak buku melayang ke udara, mendarat di atas meja, dan secara otomatis terbuka ke kedua sisi. Namun, itu adalah peta benua cahaya bintang. Ada 30 atau 40 tempat yang ditandai dengan garis merah. Saya telah menetapkan tugas di Akademi Starlight untuk menemukan garis ley. 36 lokasi ini adalah garis ley yang telah ditemukan selama bertahun-tahun. Kelimpahan energinya tidak kurang dari yang ada di pangkalan kota bersinar nol. 1. Garis-garis ini dapat digunakan untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder. Namun, masalah simpul garis ley mudah dipecahkan, tetapi tidak ada cara untuk mengatasi ibu batu ajaib. Esensi batu ajaib adalah produk sampingan dari batu ajaib. Biasanya, hanya sedikit esensi batu ajaib yang ditemukan di tambang batu ajaib yang besar. Bahan ini sangat berharga dan merupakan salah satu material yang dibutuhkan untuk membuat tungku elemen. Sudah pasti mustahil untuk menemukan ibu dari batu-batu ajaib di benua berbintang sekarang. Liz menghela napas. Di benua berbintang, jangankan urat batu ajaib yang besar, bahkan yang kecil pun sulit ditemukan. Bahkan koki paling terampil pun tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Tanpa batu sihir induk, secanggih apapun teknologinya atau seberapa melimpah energi simpul garis ley, mustahil untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder.
Namun ketika dia menatap Sunan, dia terkejut mendapati bahwa Sunan sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan, melainkan tampak berpikir. Nama, Ibu Batu Ajaib, terdengar seperti kristal esensi batu ajaib yang sangat terkondensasi. Sunan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Lizard terdiam sejenak, lalu berpikir sebentar dan berkata, penjelasanmu juga masuk akal. Sunan memperlihatkan senyum yang penuh makna. Saya mengerti. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara dan memikirkan solusinya. Lais melirik Sunan dengan ekspresi bingung, benar-benar takjub. Bagaimana cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Kecuali Anda dapat memunculkan beberapa keping esensi batu ajaib dari udara kosong, proyek tambang batu ajaib sekunder sama sekali tidak dapat diluncurkan. Sunan tidak berniat menjelaskan lebih lanjut dan mengganti topik pembicaraan, lalu bertanya, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Tidak apa-apa. Lizard mengangguk tenang. Ketika mereka pertama kali mengambil alih urusan Covenant, Carolina dan Red Widow melakukan banyak trik kotor di balik layar. Tapi dia tidak peduli. Seberapapun liciknya Carolina dan Red Widow, mereka tidak akan berani secara terang-terangan merugikan kepentingan Covenant. Ini bukan karena mereka memiliki perspektif yang luas, tetapi karena kontrak jiwa membatasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak perlu merencanakan sesuatu untuk melawan kedua wanita itu. Selama dia fokus pada pengelolaan Aliansi Bintang dan menjalankan setiap rencana pengembangan dengan lancar, Aliansi Bintang akan semakin kuat, dan kekuasaan secara bertahap akan berada dalam genggamannya, hingga akhirnya melampaui kedua wanita tersebut. Ini adalah strategi yang sepenuhnya sah dan terbuka. Saat ini, Carolina dan Red Widow telah sepenuhnya terbayangi olehnya. Mungkin karena pasrah dengan nasib mereka, kedua wanita itu belakangan ini jarang melakukan langkah-langkah kecil. Melihat ekspresi Liz yang normal, Sunan tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu terlalu sibuk, kamu bisa mencari beberapa asisten. Asisten? Bukankah ada anggota keluarga Russell di Starlight Academy? Lizard terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak ingin keluarga Russell tahu aku masih hidup. Dia tidak meninggalkan keturunan, dan selama ribuan tahun, ikatan darah antara dia dan keluarga Russell menjadi sangat lemah, dan dia telah lama kehilangan semua kasih sayang terhadap keluarga Russell. Selain itu, meskipun Sunan mempercayainya dan memberinya wewenang, dia jelas tidak akan mengizinkannya membentuk kelompok-kelompok dan terlibat dalam kegiatan pribadi di dalam Aliansi Bintang. Dia jelas tidak memiliki ide itu, tetapi begitu keluarga Russell tahu bahwa dia masih hidup dan mengambil alih seluruh Star Alliance menggantikan Sunan, bisakah mereka menahan diri untuk tidak menggunakan hubungan ini untuk keuntungan pribadi? Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menginginkannya, keluarga Russell akan mengelilinginya dan menggunakan pengaruhnya untuk membentuk faksi aliansi. Jangan biarkan sifat Sunan yang santai menipu Anda. Ketika situasi ini muncul, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mungkin di masa depan, ketika Aliansi Bintang menjadi raksasa, faksi-faksi pasti akan muncul di dalamnya, tetapi tidak ada pemimpin rasional yang akan membiarkan hal ini terjadi pada tahap awal perkembangan suatu kekuatan. Inilah alasan utama mengapa Lisa tidak ingin terlibat dengan keluarga Russell. Kau juga bisa memilih orang lain, kata Sunan. Ada cukup banyak murid penyihir tingkat 3 yang cukup bagus di akademi ini. Setelah Sherman dan Cory, semakin banyak siswa di Starlight Academy yang berhasil menembus menjadi murid penyihir tingkat 3. Sebagai contoh, Atil dan Ethan. Saat ini akademi tersebut memiliki total 23 murid penyihir tingkat 3. Adapun para murid penyihir tingkat 2, jumlahnya bisa mencapai 1000 orang. Lizard tampak agak tergoda, dan setelah berpikir sejenak, berkata, aku akan memikirkannya dengan saksama. Aliansi Bintang belakangan ini menangani semakin banyak urusan, dan jika dia bisa menemukan orang yang cocok, dia sangat ingin memiliki asisten untuk membantu meringankan beban. Dia tidak bisa mengandalkan kedua ras alien itu, kan? Melihat hal itu, Sunan tidak mendesak lebih jauh. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, dia meninggalkan ruang kerja. Ia kemudian perlu memverifikasi ide-idenya. Kembali ke laboratorium, Sunan segera mengambil sejumlah batu sihir kelas atas dari gudang dan memulai proses sintesis. Karena ibu dari batu-batu ajaib adalah kristal yang terbentuk dari esensi batu-batu ajaib, secara teori seharusnya mungkin untuk mensintesisnya menggunakan batu-batu ajaib juga. Sama seperti debu elemental dan inti elemental. Tak lama kemudian, tumpukan besar batu sihir unggul muncul di meja kerja di depannya. Sunan kemudian melanjutkan sintesis tersebut. Saat setiap batu ajaib ditempatkan ke dalam kubus Rubik, jumlah unit energi batu ajaib pada antarmuka sintesis terus meningkat. Ketika batu ajaib ke-203 ditempatkan, kata batu ajaib pada antarmuka sintesis berkedip dan berubah menjadi kristal ajaib tingkat rendah. Bukan ibu dari batu-batu ajaib. Sunan sedikit mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu melanjutkan memasukkan batu-batu ajaib. Seiring bertambahnya jumlah batu ajaib yang ditambahkan, kristal ajaib tingkat rendah dengan cepat menjadi kristal ajaib tingkat menengah, dan kemudian menjadi kristal ajaib tingkat tinggi. Selama periode ini, jumlah batu sihir unggul habis, sehingga Sunan harus mensintesis kumpulan baru dan memasukkannya kembali ke dalam kubus sihir. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya,
Tepat ketika Sunan mengira dugaannya salah dan batu-batu ajaib itu tidak dapat disintesis menjadi esensi batu ajaib, antarmuka sintesis tiba-tiba berubah, dan kata-kata yang dia harapkan akhirnya muncul. Esensi batu ajaib, kemurnian 8,29%, kristal yang mengandung energi dalam jumlah besar, yang dapat digunakan untuk membuat inti dari perangkat penyedia energi. Akhirnya kita berhasil. Sunan menghela napas lega panjang, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia hampir mengira tebakannya salah. Untungnya, mereka akhirnya berhasil mensintesis batu ajaib ibu. Hal ini memungkinkan untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder. Aku tidak yakin apakah 8,29% esensi batu ajaib murni sudah cukup. Tentu saja, semakin tinggi kemurnian esensi batu sihir yang digunakan untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder, semakin baik hasilnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sunan mengambil sejumlah besar batu sihir kecil dari gudang dan memulai proses sintesis yang melelahkan. Dia baru berhenti melakukan sintesis ketika menambahkan ratusan batu sihir berkualitas tinggi, tetapi kemurnian esensi batu sihir hanya meningkat sebesar 0,01%. Pada titik ini, kemurnian esensi batu ajaib telah mencapai 25,37%. Harganya lebih dari 2.800.000 batu sihir kecil. Dia telah menghabiskan hampir semua batu sihir sekunder yang tersimpan di seluruh aliansi bintang. Harga satu batu ajaib tingkat rendah adalah 12 koin perak, jadi 2.800.000 batu akan berharga lebih dari 300.000 koin emas. Biayanya dapat diterima. Harga satu boneka mistik adalah lebih dari 400.000 koin emas. Menukarkan lebih dari 300.000 koin emas untuk mendapatkan ibu batu ajaib adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan, setidaknya di mata Sunan. Namun, tak lama kemudian Lizard datang mengetuk pintu mereka. Sunan, apa yang akan kau lakukan dengan begitu banyak batu sihir tingkat tinggi? Wajah Liz tampak bingung. Baru saja, dia mengetahui bahwa Sunan telah memindahkan semua batu sihir sekunder dari puluhan gudang di aliansi bintang. Sebagian besar dari cadangan energi ini adalah yang baru saja diendapkan, siap dialokasikan untuk perdagangan dengan berbagai kota di Kekaisaran Bintang. Akibatnya, mesin-mesin sihir di seluruh Kekaisaran Bintang akan menghadapi kekurangan energi untuk beberapa waktu mendatang. Tentu saja, Liz tidak menyalahkan Sunan. Star Alliance adalah milik Sunan, dan dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Lise tidak mengindahkan keluhan dari sekelompok pedagang dan bangsawan semata. Dia hanya penasaran mengapa Sunan tiba-tiba perlu menggunakan begitu banyak batu sihir tingkat tinggi. Kau datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk diperlihatkan padamu. Sunan tersenyum tipis, membuka telapak tangannya, dan menunjukkan barang di tangannya kepada Lise. Ketika Lizard melihat apa itu, matanya membelalak kaget, wajahnya yang biasanya acuh tak acuh kini menunjukkan ekspresi takjub bercampur tak percaya. Ibu batu ajaib, bagaimana kamu mendapatkannya? Liz menatap Sunan dengan ekspresi terkejut. Dia baru saja selesai membahas urat batu sihir sekunder dengan Sunan belum lama ini, dan sekarang Sunan telah mengeluarkan inti sari batu sihir. Ini sungguh sulit dipercaya. Mengingat pertanyaan Sunan sebelumnya dan fakta bahwa sejumlah besar batu sihir sekunder telah dipindahkan, sebuah pikiran yang mengejutkan tiba-tiba terlintas di benak Lizard. Mungkinkah Sunan sendiri yang menciptakan induk batu sihir ini? Tidak, tidak mungkin. Ibu batu ajaib tidak dapat diproduksi secara buatan. Sampai saat ini, belum ada yang diketahui mampu menciptakan ibu batu ajaib. Liz tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu bertanya-tanya dari mana asal batu-batu ajaib aliansi bintang. Awalnya, dia mengira aliansi bintang mengendalikan tambang batu ajaib, tetapi setelah mengambil alih aliansi bintang, dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada tambang batu ajaib. Semua batu ajaib berasal dari menara penyihir di Sunan. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkinkah batu-batu ajaib ini juga dibuat oleh Sunan? Teknologi untuk menciptakan batu ajaib dan esensi batu ajaib secara artifisial. Jiangsu bagian selatan sebenarnya telah menguasai teknologi yang belum pernah ada sebelumnya ini. Lizard memikirkannya lebih lama dan merasa bahwa dugaannya sangat mungkin benar, dan untuk sesaat dia sangat terkejut. Jika memang demikian, maka itu akan sangat luar biasa. Selain batu-batu ajaib, esensi batu ajaib merupakan bahan utama untuk banyak perangkat penyedia energi. Dengan teknologi untuk menciptakan ibu batu ajaib, aliansi bintang dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual ibu batu ajaib, asalkan penghalang dimensi dipulihkan. Sebagai perbandingan, 2 juta batu sihir kecil bukanlah apa-apa. Lizard menatap Sunan dengan saksama, tatapannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Seberapa banyak rahasia yang masih disimpan Sunan? Alih-alih menjawab pertanyaan Liz secara langsung, Sunan memberi isyarat agar Liz memfokuskan perhatiannya pada ibu batu ajaib. Apakah esensi batu ajaib ini cukup? Lizard menenangkan dirinya, menggunakan tangan ajaibnya untuk memindahkan batu ajaib induknya ke depannya, mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat, dan ekspresi terkejut terlintas di matanya. Esensi batu ajaib ini memiliki kemurnian yang sangat tinggi, lebih dari cukup untuk membudidayakan urat batu ajaib sekunder yang besar, dan juga dapat mempersingkat waktu secara signifikan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kadal itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan penuh pertimbangan, sekitar 3 hingga 400 tahun. Sunan sedikit mengerutkan kening, tetapi kemudian dia berpikir bahwa waktu pembentukan urat batu sihir biasa diukur dalam jutaan tahun.
Sebagai perbandingan, akan cukup baik jika urat batu sihir sekunder membutuhkan waktu paling lama 400 tahun untuk terbentuk. Dengan kata lain, batu sihir yang lebih rendah membutuhkan energi yang lebih sedikit dan juga memerlukan campur tangan manusia. Jika tidak, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk urat batu akan sangat lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya urat batu sihir sekunder berukuran kecil? Sekitar 150 hingga 200 tahun. Dengan cara ini, dengan membudidayakan beberapa urat batu sihir sekunder dengan ukuran berbeda secara bersamaan, dan menciptakan perbedaan progresif dari waktu ke waktu, masalah kekurangan produksi batu sihir sekunder dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu maksimal 200 tahun. Setelah mempertimbangkannya, Lais juga merasa bahwa ini adalah solusi terbaik. Lagi pula, ada cukup banyak garis lay di benua cahaya bintang. Selama ada cukup esensi batu sihir, membudidayakan 20 atau 30 urat batu sihir sekunder bukanlah masalah. Singkatnya, Sunan dan Lize menyelesaikan detail umum dan menamakannya Rencana Budidaya Urat Mineral. Ini adalah proyek besar kedua aliansi bintang dalam beberapa abad mendatang, setelah rencana jaringan teleportasi. Bab 227. Ibu batu ajaib pertama hampir menghabiskan persediaan batu ajaib sekunder aliansi bintang. Untuk mensintesis lebih banyak ibu batu ajaib, Anda hanya perlu menunggu batu ajaib kecil yang baru diproduksi. Mengingat bahwa batu sihir sekunder juga dibutuhkan di area lain, hanya sebagian dari produksi yang dapat diekstraksi. Untuk mengatasi hal ini, Lizard menaikkan harga pembelian jangka pendek batu sihir kecil dan meningkatkan produksi untuk mengurangi kekurangan batu sihir kecil yang terjadi baru-baru ini. Setelah wilayah Jiangsu Selatan menghasilkan cukup esensi batu sihir, tidak akan dibutuhkan lagi batu sihir sekunder, dan harga pembelian akan kembali normal. Setelah menyerahkan tugas membudidayakan urat batu sihir sekunder kepada Lizard, Sunan terus memfokuskan energinya pada pelatihan dan pembangunan menara penyihir. Hingga saat ini, perencanaan tata ruang menara penyihir telah sepenuhnya selesai. Mengenai pasokan energi, hanya jaringan apung yang belum diselesaikan. Dari segi perlengkapan tempur, ini sangat kurang. Medan energi pelindung dari Mystic Lock telah selesai dibuat, tetapi skalanya masih kecil dan perlu disintesis lebih lanjut. Awalnya, Sunan hanya berencana untuk mensintesis medan energi pelindung berukuran sedang, karena ia khawatir energi dari kumpulan elemen tidak akan cukup untuk mendukung konsumsi medan energi yang besar. Karena rencananya adalah untuk mensintesis kumpulan elemen yang besar, medan energi pelindung dari Mystic Lock juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang besar pada saat yang bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk menara mantra tipe 2. Jumlahnya dapat ditingkatkan hingga 200. Meriam penghancur belum diproduksi dan memerlukan sintesis serta peningkatan lebih lanjut. Terakhir, ada Legiun Golem. Sunan berencana untuk menempatkan pasukan golem kecil di menara penyihir. Tentu saja, ini adalah versi mewah dari pasukan golem mini. Ini termasuk 5.000 golem adamantin, 20 boneka master sentuhan, dan 5 boneka rahasia. Jika kita mengesampingkan boneka sentuhan utama dan boneka mistik, proyek pembuatan 5.000 golem adamantit saja sudah cukup luas. Lagi pula, hanya Sunan di seluruh aliansi bintang yang memiliki kemampuan untuk menempa golem adamantit legendaris 3 cincin yang ditingkatkan dan disihir seperti ini. Bahkan para instruktur di akademi pun akan kesulitan untuk menyempurnakan golem adamantit biasa. Dalam 50 atau 60 tahun lagi, menara penyihir seharusnya sudah selesai. Saat Sunan sedang asyik berlatih kultivasi dan membangun menara penyihir, dia tiba-tiba menerima sebuah pesan. Seorang murid penyihir tingkat 3 bernama Basque dari keluarga Russell telah meninggal dunia. Star City, di wilayah barat laut benua tersebut. Ini adalah kota otonom milik keluarga Russell, sebuah wilayah netral yang independen dari banyak negara. Namun, itu sudah masa lalu. Sekarang, Star City telah lama menjadi salah satu dari banyak wilayah kekuasaan Star Alliance. Di pemakaman keluarga Russell, kuburan yang dulunya sepi kini dipenuhi orang. Fakardo, Innocent, Tulio, Skepter, Ross, Traveler, Sherman, Cory. Sekilas, semua instruktur Akademi Starlight hadir. Orang-orang berkumpul di pemakaman untuk memberikan penghormatan kepada rekan-rekan mereka yang telah meninggal. Orang-orang Basque sebenarnya telah mengantisipasi hari ini akan tiba. Fakardo tidak menunjukkan kesedihan atau duka cita, hanya mendesah. Ia tahu bahwa bakatnya tidak luar biasa, dan bahwa mencapai tingkat ketiga sebagai murid penyihir adalah batasnya. Ia tidak akan pernah bisa menembus level tersebut untuk menjadi penyihir seumur hidupnya, jadi ia sudah mengetahui takdirnya sejak lama dan meninggal dengan tenang. Tongkat kerajaan itu menghela napas dan berkata, tidak adanya harapan belum tentu merupakan hal yang buruk. Setelah mendengar ini, ekspresi para murid penyihir tingkat 3 di sekitarnya menjadi rumit. Justru karena mereka masih berpegang pada secercah harapan, mereka mati-matian mencari terobosan, meskipun itu berarti menderita kemunduran dan cedera, dan mungkin mereka baru akan benar-benar putus asa di saat-saat terakhir hidup mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki harapan sejak awal mungkin justru lebih bahagia. Setelah upacara peringatan, semua orang pergi satu persatu. Tongkat kerajaan itu mendekati Fakardo dan berkata, saya telah mengajukan permohonan saya kepada Lord Starfall. Mulai besok, saya akan mengundurkan diri sementara dari posisi saya sebagai instruktur akademi.
Starfall Lord, yang disebutkan oleh tongkat kerajaan merujuk pada penguasa sementara yang baru diangkat. Nama dan asal-usulnya tidak diketahui, dan dia tidak pernah bertemu dengan siapapun. Yang diketahui hanyalah bahwa dia sangat dipercaya oleh Lord Sunan dan memiliki nama Sandi Starfall. Fakado terdiam sejenak, lalu bertanya, mengapa? Tongkat kerajaan itu mendesah sambil tersenyum masam dan berkata, aku bisa merasakan bahwa hari-hariku sudah dihitung. Paling lama, aku punya waktu 10 atau 20 tahun lagi. Jika aku tidak segera berhasil, aku akan terbaring di kuburanku. Faktanya, jika bukan karena ramuan fajar dan kolam elemen yang memperpanjang umurnya, dia mungkin sudah meninggal karena usia tua. Untungnya, dia berhasil membangun model kristal bakat dan mulai mengisinya dengan energi mental. Dengan sedikit keberuntungan, bukan tidak mungkin untuk berhasil dan menjadi seorang penyihir. Jadi untuk jangka waktu berikutnya, dia berencana untuk mengasingkan diri dan mencoba menjadi seorang penyihir, atau mati dalam usaha tersebut. Poin kontribusi yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun cukup untuk ditukar dengan ruang kultivasi di dekat kolam elemen di Menara Penyihir Tuan Sunan selama 20 tahun. Aku juga. Ross berjalan mendekat, wajahnya serius. Aku juga berencana untuk mengasingkan diri. Sepertinya semua orang berpikir sama. Sang pengembara tersenyum tipis. Aku juga sedang bersiap untuk mengasingkan diri demi mencapai terobosan. Omong-omong, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Sunan karena telah membuat ramuan konstruksi, yang menghemat waktuku dalam mengkristalkan bakat konstruksiku. Jika tidak, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang penyihir. Melihat ketiga orang yang ekspresinya tegas namun mantap, Fakat merasa sangat bimbang. Dia tahu betul betapa sulitnya menjadi seorang penyihir. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya jenius yang gagal melewati rintangan ini. Jumlah murid penyihir tingkat 3 di keluarga Russell yang meninggal dengan penyesalan dan kebencian selama bertahun-tahun terlalu banyak untuk dihitung dengan kedua tangan dan kaki. Jika dia tidak bergabung dengan Star Alliance dan menerima banyak sumber daya yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya, dia memperkirakan bahwa pada akhirnya dia akan mengikuti jejak leluhur keluarganya. Kini akhirnya ada secercah harapan untuk menjadi seorang penyihir. Tapi itu hanya sedikit sekali. Falcardo tahu betul bahwa dari 3 orang di hadapannya, hanya satu yang mungkin berhasil mencapai tingkat penyihir, atau ketiganya mungkin gagal dan berakhir tidak lebih dari tumpukan tanah kuning. Saat ia menghela napas dalam hati, Falcardo tiba-tiba menyadari bahwa ketiga pria dengan tongkat kerajaan itu tampak terkejut. Mengikuti pandangan mereka, ia menemukan bahwa Sunan juga muncul di pemakaman pada suatu waktu. Tuan Sunan. Fakado dengan cepat sedikit membungkuk. Pemegang tongkat kerajaan dan yang lainnya pun segera membungkuk. Sunan melambaikan tangannya, melirik batu nisan, dan berkata, silakan terima ucapan belasungkawa saya. Fakat menggelengkan kepalanya, terima kasih, Pak. Basque meninggal dunia dengan tenang. Sunan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, lalu menoleh ke arah Qiang Wei dan 2 orang lainnya. Aku dengar dari Xing Yun bahwa kau berencana untuk mengasingkan diri dan melakukan serangan terakhir. Baik, Pak. Mendengar itu, Sunan tersenyum tipis dan berkata, kamu beruntung. Kamu datang di waktu yang tepat. Baru-baru ini, ia berencana untuk lebih memperkuat kolam elemen untuk meningkatkan efisiensi pengisian energi mental. Ketiganya, termasuk Ross, beruntung mendapatkan kesempatan ini. Dengan bantuan kolam elemen yang besar, peluang mereka untuk menjadi penyihir akan meningkat secara signifikan. Bahkan di zaman keemasan dunia sihir, hanya sedikit murid sihir tingkat 3 yang dapat menikmati manfaat dari peningkatan kumpulan elemen yang besar. Setelah mendengar perkataan Sunan, mereka bertiga, termasuk Qiang Wei, saling memandang dengan kebingungan. Barulah setelah Sunan menceritakan kisah tentang kolam elemen yang besar itu, ketiganya menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan gembira. Para penyihir di sekitar mereka memandang ketiga orang itu dengan sedikit rasa iri. Namun, setelah berpikir lebih lanjut, mereka menyadari bahwa selama mereka mengumpulkan cukup poin kontribusi, mereka dapat menikmati perlakuan yang sama ketika mereka akan menjadi penyihir, dan mereka langsung merasa senang. Saya berharap Anda meraih kesuksesan, kata Sunan. Jika 1 atau 2 penyihir lagi bisa muncul, itu akan menjadi hal yang baik bagi persekutuan. Peningkatan kualitas fakultas di perguruan tinggi tersebut merupakan salah satu aspeknya. Di sisi lain, ia tidak lagi perlu mengerjakan banyak tugas sendirian dan dapat mendelegasikannya. Sebagai contoh, membuat golem adamantit yang diimbui sihir dan ditingkatkan, membuat ramuan tingkat keempat, dan melakukan perjalanan ke alam elemen untuk mengumpulkan debu elemen, semuanya dapat dilakukan bersama oleh penyihir lain. Hal ini akan membebaskan lebih banyak energinya untuk berlatih dan membangun menara penyihir. Pasukan penyihir yang berkualitas tidak hanya membutuhkan sejumlah besar murid penyihir sebagai fondasinya, tetapi juga sejumlah besar penyihir formal sebagai tulang punggungnya. Setelah memberikan beberapa kata penyemangat, Sunan kemudian menatap Sherman, Cory, dan Artier, yang sedang menunggu di samping. Ketiganya datang untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan Basque hari ini. Faktanya, ketiga orang ini adalah kelompok siswa pertama yang ia terima, dan yang paling mendekati status siswa dalam arti kata yang sebenarnya. Para murid penyihir yang direkrut setelah ketiganya lebih mirip mahasiswa akademi daripada siswa sungguhan.
Oleh karena itu, Sunan masih memiliki perasaan khusus terhadap Xiamen dan dua orang lainnya, dan dia biasanya sangat memperhatikan mereka serta memberikan bimbingan kepada mereka sesekali. Melihat ketiga pria yang tampak dewasa itu, Sunan tak kuasa menahan perasaan Gankei, perasaan campur aduk, termasuk kekaguman dan rasa takjub. Ketika pertama kali tiba di pangkalan, mereka bertiga baru berusia 12 atau 13 tahun. Sekarang mereka hampir berusia 100 tahun, tetapi karena fisik mereka yang istimewa, mereka tampak tidak berbeda dengan orang muda berusia 20-an. Kudengar kebelakangan ini sedang meneliti modifikasi biologis. Sunan menatap Kore. Mempersiapkan diri untuk semi-elementalisasi atau fusi garis keturunan di masa depan. Dalam keseluruhan proses produksi material aliansi, penerapan biomodifikasi adalah yang paling terbatas. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan poin kontribusi, sebaiknya pilih salah satu dari 3 area lainnya. Kore berspesialisasi dalam modifikasi biologis, yang kemungkinan besar hanya sebagai persiapan untuk perpanjangan umur di masa depan. Itulah salah satu alasannya, Bu Guru, Kore langsung mengakui. Tapi saya juga cukup tertarik dengan bioteknologi. Sunan mengangguk dan mengeluarkan beberapa buku dari cincin spasialnya untuknya. Ini adalah buku-buku tentang bioteknologi. Buku-buku ini seharusnya bermanfaat bagi Anda. Buku-buku ini semuanya disalin oleh Lice, berisi pengetahuan yang dimiliki oleh Starfall Club. Starfall Society unggul dalam membuat artefak perang, dan tentu saja, mereka juga terlibat dalam bidang modifikasi biologis. Sebagai contoh, boneka Tentacle Master tidak dapat dibuat tanpa pembedahan dan penelitian mendalam terhadap Golden Tentacle Master. Buku-buku yang diberikan oleh Lice membantu meningkatkan kelemahan Akademi Starlight dalam pengetahuan tentang biomodifikasi. Terima kasih, Guru. Seru Kore dengan gembira. Sunan lalu menatap Sherman dan Atil dan berkata, Starfall saat ini sedang mencari asisten. Mereka akan segera merekrut di Akademi Starlight. Kalian berdua bisa mencobanya. Jika kalian bisa menjadi asisten Starfall, itu akan bermanfaat bagi kalian. Lagi pula, dia juga seorang penyihir. Kore, dengan kepribadiannya yang eksentrik dan tertutup, sama sekali tidak cocok, tetapi Sherman dan Atil adalah orang-orang yang bijaksana dan teliti, sehingga mereka sangat cocok sebagai asisten. Bagi seorang murid penyihir tingkat 3, menjadi asisten penyihir adalah kesempatan yang sangat penting. Sherman dan dua temannya terkejut mendengar hal ini, karena mereka tidak menyangka bahwa penguasa Starfall yang misterius itu juga seorang penyihir, sama seperti guru mereka. Setelah tersadar, Sherman dan Atil langsung terpikat. Bekerja sama erat dengan seorang penyihir tentu sangat menarik. Mengesampingkan hal-hal lain, bahkan sekadar bimbingan sesekali dari penyihir itu sudah cukup untuk memberi mereka manfaat yang besar. Belum lagi manfaat dan pengaruh yang dapat diperoleh dari posisi asisten pengontrol keuangan de facto. Keduanya saling bertukar pandang dan langsung memutuskan untuk mencobanya. Kore menyadari keterbatasannya sendiri. Dia tidak cocok menjadi asisten, jadi dia dengan tegas meninggalkan ide yang tidak realistis itu. Dalam hal efisiensi kultivasi, sintesis dan penguatan kumpulan elemen tentu saja menjadi prioritas utama. Namun, karena tingginya biaya pembangunan kolam elemen, dengan biaya kolam elemen kecil melebihi 10 juta koin emas, meskipun pendapatan aliansi bintang secara bertahap meningkat setiap tahun, pengeluaran di bidang lain terlalu tinggi, sehingga tidak mungkin untuk membuat banyak kolam elemen kecil dalam waktu singkat. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Sunan memutuskan untuk mensintesis dan memperkuat kumpulan elemen dengan frekuensi satu kumpulan elemen kecil setiap 2 tahun hingga kumpulan elemen besar berhasil disintesis. Dalam situasi ini, kecepatan pemulihan energi mentalnya juga dapat meningkat secara signifikan setiap 2 tahun sekali. Waktu berlalu begitu cepat, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lizard sangat efisien. Urat batu sihir sekunder pertama berhasil dibuka di wilayah Tenggara, kurang dari 500 km dari Flash City. Menurut perkiraan Liz, urat batu ajaib sekunder kecil ini akan terbentuk dalam waktu sekitar 180 tahun dan kemudian siap untuk ditambang, dengan perkiraan cadangan setidaknya 200 juta batu ajaib sekunder. Hal ini semata-mata karena benua Starlight kekurangan energi. Jika tidak, waktu pembentukannya bisa dipersingkat secara signifikan. Induk batu ajaib kedua telah disintesis, dan urat batu ajaib sekunder berukuran sedang kedua sudah dalam tahap pembangunan. Lebih banyak urat batu sihir sekunder berukuran besar dan menengah akan dibuka di masa mendatang, memastikan bahwa aliansi bintang dapat memperoleh urat baru setiap beberapa waktu setelah 180 tahun, sehingga sangat meningkatkan produksi batu sihir sekunder. 180 tahun adalah waktu yang lama, tetapi jika itu dapat mengarah pada promosi teknologi energi magis secara besar-besaran, itu sepadan. Sunan meletakkan dokumen-dokumen itu dan tersenyum pada Lize, yang duduk di belakang meja. Satu hal yang tidak dia sebutkan adalah bahwa begitu produksi batu sihir sekunder meningkat, lebih banyak batu sihir dapat diproduksi, sehingga mempopulerkan teknologi energi sihir dalam skala kecil. Teknologi energi magis hanya dapat berkembang sepenuhnya setelah penghalang dimensi benua cahaya bintang dipulihkan dan sejumlah besar batu magis dapat diimpor dari luar. Namun, pengembangan skala penuh belum memungkinkan pada tahap ini, tetapi promosi skala kecil dimungkinkan. Bagaimana perkembangan rencana pembangunan jaringan transmisi? Membangun jaringan teleportasi membutuhkan murid penyihir, tetapi akademi hanya dapat menyediakan sejumlah orang yang terbatas.
Selain itu, ada masalah dengan bahan-bahan, sehingga kemajuannya tidak terlalu cepat. Saat ini, hanya wilayah Tenggara dan Laut Pelangi, yang memiliki jumlah negara kota yang relatif kecil, yang telah menyelesaikan pembangunan jaringan teleportasi lengkap. Wilayah Barat Laut baru saja memulai, dan dunia bawah akan tertinggal. Sunan mengangguk mengerti dan berkata, ini tidak bisa terburu-buru. Begitu jumlah murid di akademi meningkat, kemajuannya akan semakin cepat. Aku tahu. Liz menunjuk ke berkas-berkas di atas meja. Satu hal lagi, setelah seluruh jaringan transmisi selesai dibangun, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana mengurangi biaya penggunaannya. Saya sudah memberikan tugas kepada akademi untuk meningkatkan sistem teleportasi. Pada saat jaringan teleportasi selesai dibangun, peningkatan tersebut seharusnya juga sudah rampung. Sunan tersenyum dan berkata, Liz, aku semakin yakin bahwa mempekerjakanmu sebagai asistenku adalah keputusan paling bijaksana yang pernah kubuat. Kau selalu berhasil mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Liz sedikit meliriknya dan berkata dengan kesal, itu karena aku punya bos yang tidak terlalu ikut campur. Mereka yang mampu harus bekerja lebih banyak. Hehe, aku merasa kau mengeksploitasiku seperti seorang buruh. Bagaimana mungkin? Kau adalah hantu penyihir yang langka, bakat yang berharga. Jangan bicara tentangku seperti tentang hewan langka. Carolina dan Janda Merah, yang baru saja tiba di pintu ruang kerja untuk memberikan laporan mereka, saling bertukar pandangan bingung saat melihat keduanya bertengkar. Bab 228. Kalender Cahaya Bintang tahun 1345, Bulan Api, Juli. Plaza Teleportasi Akademi Starlight ramai dipenuhi orang. Lebih dari selusin susunan teleportasi disusun melingkar tepat di tengah alun-alun. Orang-orang terus-menerus keluar dari alat teleportasi, sementara yang lain masuk ke dalamnya. Di tepi plaza, Donohan terus menatap susunan teleportasi, sesekali mengeluarkan jam sakunya untuk memeriksanya. 4 atau 5 menit kemudian, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia melambaikan tangan kepada seseorang yang keluar dari susunan teleportasi. Freeman, kemari. Beberapa siswa di dekatnya tertarik oleh suara Donohan dan mengikuti pandangannya. Mereka memperhatikan lencana di dada jubah abu-abu pria itu yang menunjukkan seorang murid penyihir tingkat 3, dan mata mereka menyipit. Seorang murid penyihir tingkat 3, siapakah instruktur kursusnya? Seorang murid penyihir tingkat 3 belum tentu seorang guru. Dia juga bisa menjadi seorang eksekutif Covenant. Tunggu, orang ini tampak familiar. Aku ingat sekarang, itu Fleming, orang yang berada di urutan kedua setelah instruktur Sherman dan instruktur Cory dalam hal kemajuan tercepat ke tingkat ketiga murid penyihir. Ah, ternyata dia. Di tengah tatapan kagum beberapa kadet, Fleming menyeberangi alun-alun dan bertemu dengan Donohan. Donohan menggoda, kau sekarang cukup terkenal di akademi. Fleming terkekeh dan berkata, dalam hal ketenaran, Senior Sherman dan Senior Cory adalah bintang sebenarnya. Tidak banyak orang yang mengingat saya, yang berada di peringkat ketiga. Ayolah, posisi ketiga saja tidak cukup. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk peringkat, kata Donohan sambil mengerutkan bibir. Ferin terkekeh dan bertanya, Anda akan segera dipromosikan, kan? Sebentar lagi, paling lama dalam 2 atau 3 tahun, kita seharusnya bisa menembus batasan itu. Sudahkah kamu memutuskan kemana akan pergi? Saya tidak punya pilihan selain bergabung dengan Star Alliance. Seiring bertambahnya jumlah murid penyihir tingkat 3, staf pengajar Akademi Starlight secara bertahap melebihi kebutuhan, dan akademi tersebut secara bertahap meningkatkan standar untuk para pengajar. Saat ini, setidaknya 12 cincin bintang harus dibuat, atau seseorang harus telah mencapai prestasi di salah satu bidang berikut, pembuatan ramuan, pembuatan boneka, pembuatan benda sihir, dan modifikasi biologis dan lulus ujian untuk menjadi murid penyihir tingkat 3. Para murid penyihir tingkat 3 yang tersisa dapat melanjutkan studi di akademi atau bergabung dengan Star Covenant. Meskipun jalur yang terakhir melibatkan kewajiban tertentu, jalur ini menawarkan tunjangan bulanan yang besar, itulah sebabnya sebagian besar murid penyihir tingkat 3 yang tidak memenuhi standar mentor memilih jalur ini. Fleming pun tidak terkecuali. Namun, ia akan mampu membuat cincin bintang ke-12 tahun depan, dan pada saat itu ia dapat mengajukan permohonan untuk penilaian mentor. Manfaat yang diterima para mentor di Starlight Academy jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh kader Star Alliance biasa. Setelah mengobrol sebentar, keduanya memutuskan untuk pergi ke kantin untuk makan siang. Seiring bertambahnya jumlah siswa, akademi tersebut kemudian membangun beberapa kantin lagi. Fleming dan Donohan memilih ruang makan kedua, yang merupakan ruang makan pertama yang mereka masuki saat mendaftar. Harga menu yang direkomendasikan, yang kala itu tampak sangat mahal, kini tak berarti bagi Fleming. Kami memesan beberapa hidangan secara acak, dan pelayan dengan cepat mengantarkannya ke meja. Melihat Ferin menatap lurus ke arah peri air, Donohan menggoda, dilihat dari ekspresimu, kau sudah cukup sering bermain dengan peri air yang bersembunyi di mansion akhir-akhir ini, kan? Apa kau tidak bosan dengan mereka? Ferin memutar matanya dan berkata, akhir-akhir ini aku sibuk dengan misi membuka tambang batu sihir sekunder. Aku sangat sibuk sehingga tidak punya waktu luang dan belum kembali ke rumahku di kota selama lebih dari setengah tahun. Setelah mendengar itu, Donohan bertanya dengan penasaran, kudengar kali ini mereka akan membuka tambang batu sihir sekunder yang besar. Benar, Senior Atil masih memimpin tim. Senior Atil,
kata Donohan dengan rasa iri yang tak terselubung. Aku berharap senior Atil sebaik dia. Dia asisten Lord Starfall, dan kudengar Carolina dan Red Widow pun sangat menghormatinya. Ferim tersenyum dan berkata, senior Atil adalah murid yang benar-benar diakui oleh guru. Bahkan tanpa statusnya sebagai asisten, mereka berdua tidak akan berani mengabaikannya. Bagaimana mungkin itu sama? Di seluruh Star Alliance saat ini, berapa banyak orang yang memiliki status lebih tinggi daripada senior Atil? Donohan mengambil sepotong ikan dengan sumpitnya, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali, lalu menelannya. Aku sebenarnya cukup bingung. Begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian, jadi mengapa Tuan Xingyun memilih saudari senior Atil? Bagi yang lain mungkin berbeda, tetapi di antara para peserta ada Sherman dan Ethan yang merupakan siswa senior. Ferim ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa Lady Starfall ternyata seorang wanita, itulah sebabnya dia memilih senior Atil sebagai asistennya. Donohan terkejut, benarkah? Itu hanya rumor, aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Ferim mengangkat bahu. Lagi pula, selain beberapa orang teratas, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Lord Starfall. Jadi, dari mana rumor ini berasal? Konon katanya Lady Amy yang mengatakannya. Donohan tiba-tiba menyadari. Jika ada seseorang di seluruh Star Alliance yang tidak memiliki kekuasaan nyata namun memegang posisi begitu tinggi sehingga tidak ada yang berani menyinggungnya, orang itu adalah Lady Amy. Asal-usul Lady Amy diselimuti misteri, dan dia muncul serta menghilang secara tak terduga. Dia bukanlah peliharaan Lord Sunan, namun dia menikmati perhatian dan kasih sayang Lord Sunan, dan memegang posisi yang sangat penting di Aliansi Bintang. Selain itu, konon Lady Amy sangat berpengetahuan luas dan tahu banyak tentang dunia sihir. Bahkan terkadang beberapa mentor harus berkonsultasi dengannya. Ia juga mengetahui banyak hal mengenai perjanjian tersebut. Jika Lady Amy yang mengatakannya, maka kemungkinan besar itu benar. Setelah mengobrol tentang gosip untuk beberapa saat, keduanya kemudian mengalihkan pembicaraan mereka ke akademi. Apakah ada kejadian menarik di akademi akhir-akhir ini? Tanya Fleming dengan santai. Apa yang begitu menarik tentang sebuah perguruan tinggi? Di tengah kalimatnya, Donohan sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Jika kita membicarakan sesuatu yang menarik, pasti ada satu. Apa? Akademi baru-baru ini memasang perangkat magis baru, yang konon dibawa dari Aliansi Bintang. Perangkat ini dapat memantau fluktuasi partikel energi di seluruh akademi. Siapapun yang menggunakan sihir di luar area pelatihan sihir dan area eksperimen dapat dideteksi dan diperingatkan segera. Bulan lalu, 2 mahasiswa tertangkap berkelahi di tempat pribadi. Mereka tidak hanya didenda banyak poin kontribusi, tetapi mereka masih berada di sel isolasi. Ferim tampak terkejut, ada alat-alat ajaib seperti itu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Benda itu ada di sini, di ruang pemantauan. Namanya mata bintang. Melihat rasa ingin tahu di wajah Fleming, Donohan tersenyum dan berkata, bulan ini, Innocent sedang bertugas di ruang pemantauan. Aku ingat dia sangat mengagumimu. Jika kau penasaran, tanyakan padanya untuk memperlihatkan mata bintang kepadamu. Fleming langsung tertarik. Keahliannya adalah pembuatan benda sihir, dan akan menjadi kebohongan jika mengatakan dia tidak penasaran dengan benda sihir yang terdengar aneh seperti itu. Namun ia segera menyadari apa yang sedang terjadi, melirik Donovan dari samping dengan senyum setengah hati. Kurasa kau hanya penasaran, kalau tidak, kenapa kau terus mendesakku untuk menonton Innocent? Haha. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Setelah kedoknya terbongkar, Donohan sama sekali tidak malu, dan hanya tertawa serta berkata. Tapi kamu juga penasaran, kan? Jadi, kamu mau pergi atau tidak? Fleming ragu sejenak, tetapi akhirnya tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan mengangguk dengan tegas. Oke, ayo kita cari mentor Innocent. Setelah mengambil keputusan itu, keduanya bergegas ke ruang pemantauan tanpa makan terlebih dahulu. Ruang pemantauan terletak di tengah kampus dan merupakan bangunan tinggi berwarna putih. Terdapat pasukan elit laba-laba bermata dua, 100 orang, yang ditempatkan di dekat sini. Jika ditemukan pelanggaran di bagian manapun dari akademi, pasukan laba-laba bermata dua akan segera bergegas untuk menghentikan dan menangkap pelakunya. 1.000 yang terdiri dari 5 laba-laba pedang kembar elit legendaris sudah cukup untuk dengan mudah menundukkan siswa manapun di akademi kecuali para instruktur mereka. Setelah diperiksa oleh golem baja yang menjaga gerbang, Fleming dan Donohan memasuki bangunan tersebut. Begitu mereka memasuki aula, keduanya melihat bola kristal raksasa yang ditempatkan di tengah aula. Seluruh bola kristal itu setinggi orang dewasa, dan berbentuk oval, kecuali bagian ujungnya agak runcing, sehingga terlihat seperti mata kristal. Di dalam mata ini terdapat model panorama 3 dimensi yang sangat realistis. Ferim langsung mengenali pemandangan itu sebagai panorama Akademi Starlight hanya dengan sekali pandang. Yang mengejutkannya, di situ juga terdapat titik-titik kecil berwarna hijau, kuning, dan biru, mungkin sekitar 2 atau 3 ribu titik. Tepat ketika Fleming hendak mendekat dan melihat lebih detail, ia dihentikan oleh seorang anggota staf. Apakah kalian berdua di sini untuk meminjam mata bintang? Apakah kalian memiliki izin untuk menggunakannya? Ferim terkejut sejenak,
lalu mendengar Donohan menjelaskan, beberapa misi memerlukan penggunaan mata bintang, dan mereka yang menerima misi tersebut diberikan izin sementara untuk menggunakan mata bintang. Setelah menjelaskan, Donohan berkata kepada staf, kita di sini untuk menemui Innocent. Tepat ketika anggota staf itu hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan mengurus mereka. Anggota staf itu berbalik dan langsung bersikap hormat. Tuan tak bersalah. Innocent memberi isyarat kepada staf untuk pergi sebelum menoleh ke Fleming sambil tersenyum. Kau langsung datang ke sini begitu kembali, kurasa ini untuk Eye of the Star. Mentormu tahu aku baru kembali hari ini. Tanya Fleming dengan terkejut. Sekarang kau adalah seorang perwira aliansi bintang, jadi kau tidak perlu memanggilku mentor. Panggil saja aku dengan namaku. Innocent tersenyum, lalu menunjuk ke mata bintang. Para mentor yang bergiliran dapat melihat kondisi mata bintang kapan saja. Aku tahu begitu kau masuk akademi. Fleming dan Donohan saling bertukar pandang, keduanya agak terkejut. Apakah Star Eye ini benar-benar semagis itu? Bagaimana cara kerjanya dalam memantau pergerakan semua orang di kampus secara real-time? Mau melihatnya? Tanya Innocent sambil menunjuk ke mata bintang. Fering langsung setuju, terima kasih, mentor. Innocent tersenyum lembut dan menuntun keduanya ke mata bintang. Mata bintang adalah perangkat magis yang dikembangkan oleh Lord Starfall. Ini adalah produk jadi pertama, yang secara khusus ditempatkan di Akademi Starlight untuk penggunaan praktis dan pengumpulan data. Alat ini dapat mendeteksi bentuk kehidupan yang intensitas partikel energinya mencapai standar tertentu dalam rentang tertentu, menangkap informasi kehidupan mereka dan merekamnya, lalu terus memantau mereka secara real-time hingga target meninggalkan rentang pemantauan. Pada dasarnya, makhluk apapun yang mencapai level ksatria pemula, terlepas dari jenisnya, bahkan boneka sekalipun, berada dalam jangkauan penangkapan kita. Fering berseru kaget, sambil menunjuk titik-titik cahaya di mata bintang dan bertanya, apakah ini target biologis yang ditangkap? Benar sekali. Titik hijau mewakili murid penyihir dari akademi, titik kuning mewakili makhluk boneka, dan titik biru mewakili ras alien. Warna yang berbeda mewakili tingkat kekuatan yang berbeda. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, Fering memang menemukan dua titik hijau gelap di lokasi ruang pemantauan, dan di sebelahnya ada titik lain yang warnanya jauh lebih terang, yang jelas-jelas merupakan mereka bertiga. Karena penasaran, Fleming mengulurkan tangan dan mengetuk titik hijau yang mewakili dirinya sendiri, dan tak lama kemudian muncul baris-baris teks. Fleming Small, laki-laki. Tingkat energi, 12 murid penyihir tingkat 3. Jabatan, Eksekutif Star Alliance. Tingkat bahaya, tidak ada. Kami mencatat informasi yang relevan pada setiap target yang informasi kehidupannya telah terekam di Star Eye, jelas Innocent. Mentor, saya dengar mata bintang juga dapat mendeteksi fluktuasi partikel energi yang dipancarkan selama pertempuran. Benar sekali. Ketika makhluk hidup bertarung, mereka akan melepaskan fluktuasi partikel energi yang lebih intens dan aktif, dan mata bintang dapat menangkap fluktuasi ini secara real-time. Pada saat itu, sedikit nada sarkasme muncul di wajah Innocent. Berkat mata bintang, duel pribadi di akademi belakangan ini jauh berkurang, dan gagak bermata merah yang malang akhirnya tidak terlalu lelah. Fering tertawa kecil setuju, tetapi di dalam hatinya ia dipenuhi dengan keheranan. Seperti yang diharapkan, mereka yang ditunjuk oleh Lord Sunan sebagai pengendali sementara bukanlah orang biasa. Mereka mampu menciptakan perangkat ajaib dan ampuh seperti itu. Dia segera menyadari peran penting yang dapat dimainkan oleh mata bintang dalam menjaga area-area tertentu. Dengan Star Eye, setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauan deteksinya akan segera ditangkap dan dipantau secara real-time. Kecuali jika fluktuasi partikel energi dapat disembunyikan dan dipertahankan secara terus-menerus, kebocoran sekecil apapun akan segera terdeteksi oleh mata bintang. Keberadaan Star Eye jelas sangat mengurangi kemungkinan disusupi dan disergap oleh musuh. Saat ini, hal ini tampaknya tidak terlalu penting, tetapi jika ada rencana perang antar dimensi di masa depan, perannya akan sangat luar biasa. Sekalipun hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah sendiri, senjata ini dapat memainkan peran penting. Mentor, berapa jangkauan efektif dari Star Eye? Seluruh zona 3 berada dalam jangkauan pemantauannya. Saat Innocent menyentuh permukaan mata bintang, model panorama akademi menyusut drastis, bidang pandang keseluruhan bergeser ke atas, dan dua model 3 dimensi bangunan menjulang tinggi dengan cepat muncul di bidang pandang. Fering langsung mengenalinya sebagai menara tulang naga dan menara penyihir cahaya bintang tempat Lord Sunan berada. Jumlah lampu hijau gelap di kedua menara jauh melebihi jumlah lampu di Starlight Academy. Setelah melihat sekeliling, Donohan tak kuasa bertanya, di manakah titik cahaya Dewa Sunan? Innocent meliriknya dan terkekeh, kau ingin memantau gerak-gerik Tuan Sunan, bukan? Donohan kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan tersenyum malu. Pada saat itu, Star Eye tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, diikuti oleh alarm yang melengking. Semua orang menyaksikan dengan takjub, hanya untuk melihat lingkaran cahaya merah yang mencolok muncul di mata berbintang dan menara penyihir cahaya bintang. Bab 229. Ledakan partikel energi tak dikenal. Tingkat energi, 22. Tingkat bahaya, sangat berbahaya. Tindakan segera disarankan. Intensitas energinya 22. Innocent terkejut. Itu intensitas energi seorang penyihir.
Fleming dan Donohan terkejut dengan apa yang mereka dengar. Intensitas energi setingkat penyihir. Mungkinkah itu Lord Sunan? Tapi itu tidak masuk akal. Jika itu Lord Sunan, mata bintang tidak akan mengeluarkan peringatan. Tepat ketika Fleming hendak bertanya, dia melihat Inosen sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kompleks antara terkejut dan iri hati. Tutor. Inosen tersadar dari lamunannya, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak panik, lalu menghela napas dengan ekspresi yang rumit. Sepertinya persekutuan akan segera mendapatkan penyihir resmi baru. Saat ledakan energi itu terjadi, Taling Satu melaporkannya ke Sunan. Ruang pelatihan yang mana? Ruang pelatihan 803, penggunanya adalah tongkat kerajaan. Apakah kamu sudah dipromosikan menjadi penyihir? Sunan tersenyum tipis, tidak terlalu terkejut. Dari ketiganya, Ross, Skepter, dan Traveler, yang paling mungkin menjadi penyihir adalah Skepter. Bahkan, mereka yang mampu mencapai tingkat ketiga sebagai murid penyihir di era gurun elemen ini akan menjadi para jenius dengan potensi untuk menjadi penyihir di zaman kemasan dunia sihir. Belum lagi yang terbaik dari yang terbaik di antara para murid penyihir tingkat 3 seperti Staff. Seandainya mereka tidak bergabung dengan Star Alliance baru-baru ini dan membuang begitu banyak waktu sebelumnya, mereka pasti sudah menjadi penyihir mengingat bakat mereka. Untungnya, kami akhirnya berhasil mencapai terobosan, dan dapat dikatakan bahwa kami akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Ross dan sang pengembara. Roh Menara Satu telah memantau seluruh menara penyihir secara real-time. Saat ini tidak ada pergerakan di ruang latihan tempat Ross dan sang pengembara berada, tetapi keberadaan energi kehidupan membuktikan bahwa keduanya masih hidup dan masih berlatih. Namun, jika dilihat dari rentang waktunya, hal itu seharusnya hanya terjadi dalam 1 atau 2 dekade terakhir. Semburan energi singkat dari terobosan itu dengan cepat menghilang. Sunan menunggu dengan sabar selama beberapa hari hingga tongkat kerajaan itu keluar dari ruang kultivasi dan diteleportasikan kepadanya. Melihat tongkat kerajaan itu, yang kini sepenuhnya dipenuhi kekuatan dan auranya semakin terkendali dan mendalam, Sunan tersenyum tipis dan berkata, "Selamat datang di dunia para penyihir. Terima kasih." Meskipun beberapa hari telah berlalu, tongkat kerajaan itu masih menampilkan senyum kegembiraan yang tak terkendali. Ketika tujuan yang telah lama diidamkan akhirnya tercapai, bahkan seseorang yang setenang dia pun tak bisa menahan rasa gembira dan antusias. Fakat dan yang lainnya tiba dengan cepat. Saat mereka melihat tongkat kerajaan itu, mereka tahu dugaan mereka telah menjadi kenyataan, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi iri. "Selamat atas terobosan Anda, Lord Skepter." "Selamat, Lord Skepter, atas kenaikan pangkatmu menjadi penyihir." Semua orang menyampaikan ucapan selamat, dan mereka mulai menggunakan gelar kehormatan dalam pidato mereka. Begitu mereka berhasil menjadi penyihir, mereka tidak lagi berada pada level yang sama dengan para murid penyihir tingkat ketiga ini. Seseorang harus menjaga rasa hormat dan kekaguman saat menghadapi seorang penyihir. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap calon penyihir. Setelah ucapan selamat singkat, semua orang tahu bahwa Sunan dan Quan Zhang masih memiliki sesuatu untuk disampaikan, jadi mereka dengan bijaksana pamit. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Sunan. Dengan ekspresi yang rumit, tongkat kerajaan itu berkata, "Sekarang aku mengerti apa yang kau maksud dengan batas atas konsentrasi partikel energi yang kau sebutkan sebelumnya. Aku memang merasa tidak nyaman sekarang." Sunan berkata, "Tempat ini masih cukup baik, karena masih dalam jangkauan pengaruh kolam elemen. Begitu kita meninggalkan hutan naga dan keluar, kau pasti tidak akan mau tinggal lebih lama lagi." Tongkat kerajaan itu, yang tadinya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan atas kenaikannya menjadi penyihir, kini telah kehilangan sebagian besar kegembiraannya dan tak kuasa menahan desahan saat mendengar ini. Lingkungan benua Starlight memiliki dampak besar pada para penyihir. Bahkan dengan adanya kolam elemen, kecepatan kultivasi mereka akan berkurang hingga ke tingkat yang mengerikan. Sunan menyetujui pernyataan ini. Bahkan kumpulan elemen yang besar pun hanya memberikan peningkatan yang sangat terbatas pada efisiensi meditasi. Seandainya bukan karena metode menyerap energi ilahi melalui inti kristal unsur sintetis, Sunan tidak akan mampu menembus dari gasifikasi tingkat pertama ke kristalisasi tingkat pertama hanya dalam waktu 60 tahun. Bahkan dengan peningkatan kekuatan dari kumpulan elemen saja, mungkin dibutuhkan 7 atau 800 tahun untuk maju ke tingkat kristalisasi 1. Bahkan dengan tambahan ramuan jiwa kristal tingkat keempat, tetap dibutuhkan setidaknya 3 hingga 400 tahun untuk menembus batasan tersebut. Jika lingkungan benua Starlight tetap tidak berubah, Sunan memperkirakan bahwa sang pemegang tongkat kerajaan tidak akan pernah bisa naik ke tingkat penyihir level 2 seumur hidupnya. Akan menjadi suatu prestasi yang luar biasa untuk berhasil menembus tingkat kristalisasi pertama sebelum meninggal dunia dengan tenang. Sunan bersedia dengan murah hati memasukkan buff kumpulan elemen dan ramuan jiwa kristal ke dalam daftar pertukaran, memungkinkan orang lain untuk menukarkannya berdasarkan poin kontribusi mereka, tetapi inti kristal elemen merupakan pengecualian. Dia sendiri pun tidak memiliki cukup barang-barang ini, jadi wajar saja dia tidak akan membaginya dengan orang lain. Ketika energi ilahi dari inti kristal elemental memiliki efek yang berkurang secara signifikan padanya, mungkin kita dapat mempertimbangkan untuk menambahkan sebagian darinya ke daftar pertukaran. Jangan khawatir, situasi ini tidak akan berlangsung lama, dan semuanya akan berangsur-angsur pulih.
Kata-kata Sunan membuat tongkat kerajaan itu terdiam, dan secara tidak sadar bertanya, memulihkan. Sekarang kau telah dipromosikan menjadi penyihir, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Sunan menepuk tongkat kerajaan di bahunya dan menceritakan tentang ekspedisi penyihir 1000 tahun yang lalu, dan bagaimana penghalang dimensi akan pulih secara bertahap di masa depan. Tongkat kerajaan dulunya hanya diperuntukkan bagi murid penyihir tingkat 3, jadi mengetahui hal-hal ini akan sia-sia dan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Namun sekarang, sebagai seorang penyihir dan salah satu petarung terbaik Aliansi Bintang, ia secara alami berhak untuk mengetahui segalanya. Ini juga memberinya secercah harapan, agar dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan pernah menjadi penyihir tingkat 2 dan akhirnya menyerah begitu saja. Setelah mendengar perkataan Sunan, Kuan Zhang tampak linglung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran yang begitu aneh tersembunyi di balik benua cahaya bintang. Semua ini di luar pemahamannya, memberinya perasaan seperti bertemu dengan dunia yang sama sekali baru. Namun ketika ia tersadar, tongkat kerajaan itu kembali dipenuhi dengan sukacita. Ini berarti bahwa dalam 600 tahun atau lebih, benua cahaya bintang akan kembali ke keadaan semula, dan dia akan dapat berkultivasi secara normal lagi. Dengan dukungan sumber daya dari Aliansi Bintang, dia mungkin saja bisa naik ke level berikutnya dan menjadi penyihir tingkat 2. Melihat ekspresi gembira pemegang tongkat kerajaan itu, Sunan tersenyum dan menyampaikan hal lain. Apakah Anda tertarik untuk menjadi dekan Akademi Starlight? Din. Tongkat kerajaan itu berhenti sejenak. Benar. Jabatan dekan kosong karena tidak ada kandidat yang cocok. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kamu telah dipromosikan menjadi penyihir dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjabat sebagai dekan. Tongkat kerajaan itu ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Dekan Akademi Starlight sudah memegang posisi tinggi di dalam Aliansi Bintang, dan dia tentu tidak akan menolak kesempatan untuk mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Sunan pergi. Saat ia menyaksikan Sunan pergi, mata tongkat kerajaan itu sedikit berkedip. Sebelum ia diangkat menjadi penyihir, ia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sejati Sunan. Ia hanya merasa bahwa pihak lain diselimuti lapisan kabut, tak terduga. Dia mengira bahwa setelah berhasil menjadi penyihir, jarak antara dirinya dan Sunan akan sedikit menyempit. Namun kenyataan yang terjadi jauh di luar dugaannya. Berdiri di hadapan Sunan, dia masih tidak bisa memahami kekuatan orang itu. Satu-satunya perubahan adalah saya merasakan tekanan yang sangat besar dari Sunan. Sama seperti semut yang tidak dapat merasakan teror manusia, seorang anak berusia 3 tahun sudah dapat memahami kekuatan orang dewasa. Dari perspektif ini, kesenjangan antara dirinya dan Sunan mungkin memang telah sedikit menyempit. Memikirkan hal ini, tongkat kerajaan itu tak kuasa menahan tawa. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia berbalik dan berjalan menuju aula teleportasi, berniat pergi ke area gudang untuk menukarkan ramuan jiwa kristal guna membantu kultivasinya dan menstabilkan alamnya. Dia sudah lama mengincar artefak-artefak magis itu, dan sekarang dia akhirnya bisa menukarkannya. Namun, sebelum itu, Anda perlu mengumpulkan poin kontribusi yang cukup. Artefak ilmu sihir tidak murah. Kabar tentang kenaikan pangkat pemegang tongkat kerajaan menjadi penyihir dengan cepat menyebar ke seluruh persekutuan, dan menimbulkan kehebohan. Hal ini juga sangat meningkatkan moral kelompok calon penyihir tersebut. Kemajuan dalam teknologi tongkat kerajaan tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa masih mungkin untuk menjadi seorang penyihir di benua berbintang saat ini. Adapun wilayah Jiangsu Selatan, itu sama sekali bukan target yang layak. Hanya ada satu Sunan di benua berbintang. Siapapun yang berpikir mereka bisa menjadi Sunan kedua hanyalah bahan tertawaan. Beberapa hari kemudian, Sunan melambaikan tangannya dan langsung menunjuk Kuan Zhang sebagai dekan pertama Akademi Starlight, yang bertanggung jawab mengelola semua hal yang berkaitan dengan Akademi Starlight. Saat menjabat sebagai dekan, pemegang tongkat kerajaan juga mengambil alih sebagian pekerjaan pembuatan ramuan jiwa kristal dan pemurnian golem adamantit. Berkat bantuannya, beban kerja Sunan akhirnya berkurang. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, kita memasuki tahun 1362 dalam kalender cahaya bintang. Bulan petir, April. Sunan akhirnya berhasil mensintesis kumpulan elemen yang besar. Dengan peningkatan dari kumpulan elemen yang besar, kemajuan pengisian model kristal bakat meningkat sebesar 0,11% hanya dalam 1 bulan, hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemajuan pengisian model kristal bakat, 22,31%. Benar sekali. Dengan laju seperti ini, model kristal bakat akan selesai paling lama dalam 60 tahun. Sunan tersenyum puas. Upayanya dalam menciptakan lebih dari selusin kumpulan elemen kecil untuk mensintesis kumpulan elemen besar memang membuahkan hasil, karena efeknya sangat luar biasa. Dengan sebuah pikiran, Sunan memunculkan model 3 dimensi menara penyihir. Menara penyihir, cahaya bintang. Tingkat, kecil kemajuan konstruksi 62,68%. Energi yang tersisa saat ini, 88,22%. Kehidupan berbantuan cerdas, Tower Spirit 1. Fasilitas, kolam elemen besar ditingkatkan, sistem transmisi energi kristal pusat, area perumahan, area gudang, area eksperimen, area latihan, area meditasi, area penanaman. Minion, Clay Golem X-130.
Perangkat pelindung, medan energi pelindung terkunci, sedang ditingkatkan. Peralatan tempur, menara mantra tipe 2 tanda kali 118, meriam disintegrasi tipe 2, legiun golem adamantit tanda kali 823, boneka tentakel tanda kali 2, boneka mistik tanda kali 4. Melihat data yang diberikan oleh roh menara 1, Sunan mengangguk diam-diam. Medan energi pelindung dari Mystic Lock telah diperkuat hingga ukuran sedang. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya lebih lanjut hingga ukuran besar. Diperkirakan bahwa sekitar 10 medan energi pelindung skala kecil lagi akan dibutuhkan untuk mensintesis satu medan energi skala besar. Ini juga merupakan sebuah usaha yang cukup besar. Namun, jumlah pekerjaan bukanlah hal utama. Kendala sebenarnya terhadap kemajuan adalah pengeluaran keuangan. Saat ini, Covenant menginvestasikan sebagian besar pendapatan tahunannya untuk pembangunan menara penyihir, dan meskipun demikian, mereka masih belum dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Seandainya tidak ada keterbatasan dana dan material, waktu pembangunan menara penyihir bisa dipersingkat setidaknya sepertiga. Menara mantra tipe 2 masih dalam tahap pembangunan. Sunan telah mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada sang pemegang tongkat, yang akan memproduksi menara mantra asli dan kemudian mensintesisnya sendiri. Berkat tongkat kerajaan tersebut, kecepatan produksi menara mantra tipe 2 telah meningkat pesat. Meriam disintegrasi tipe 2 adalah produk yang baru dikembangkan, disintesis menggunakan 8 meriam disintegrasi asli, dan kekuatannya jauh melampaui menara mantra tipe 2. Sunan mengujinya dengan boneka Sentuh Master. Boneka Sentuh Master hanya mengenai bagian tepinya dan kehilangan setengah badannya. Jika Anda terkena benturan langsung dengan ini, Anda akan hancur total. Kekuatan ini benar-benar cukup untuk membunuh penyihir level 1 manapun secara instan. Saya penasaran seberapa efektifnya mantra ini melawan penyihir level 2. Sunan memperkirakan bahwa ada kemungkinan besar dia dapat langsung membunuh penyihir gasifikasi tingkat 2, sementara penyihir pencairan tingkat 2 paling-paling hanya akan mengalami luka parah. Seorang penyihir level 1, yang mengendalikan menara sihir kecil, dapat bertahan melawan penyihir level 2. Menara penyihir mini miliknya yang telah ditingkatkan pasti bisa mengalahkan penyihir level 2. Namun, meriam disintegrasi tipe 2 juga memiliki masalah, konsumsi energinya sangat tinggi. Dengan jumlah elemen yang besar, setiap tembakan mengonsumsi 12,83% energi. Jika beberapa tembakan lagi dilepaskan, menara penyihir akan menghadapi kesulitan karena kekurangan energi. Jika itu adalah kolam elemen kecil, sekali pakai mungkin akan melumpuhkan seluruh menara penyihir. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh menara penyihir kecil biasa, dan bahkan menara penyihir berukuran sedang pun akan mengalami kesulitan. Tanpa cadangan elemen yang besar, konsumsi energi dari meriam disintegrasi 2 menjadi sangat tidak tertahankan. Meskipun memiliki kumpulan elemen yang besar, item ini tidak dapat digunakan sebagai senjata biasa dan hanya dapat disertakan dalam urutan pertempuran terakhir. Namun, karena meriam penghancur tipe 2 buatan Sunan pada awalnya dimaksudkan sebagai senjata tempur terakhir, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Senjata konvensional sudah termasuk spell turret tipe 2. Kekuatan meriam disintegrasi 2 jelas melampaui meriam plasma, tetapi saya penasaran bagaimana perbandingannya dengan meriam pulsa. Sunan merenung dalam hati. Lais memang memiliki cetak biru untuk meriam plasma, tetapi bahan utama untuk pembuatan meriam plasma meliputi kristal sumber elemen, yang merupakan masalah yang belum dapat dipecahkan untuk saat ini. Untungnya, kita memiliki meriam disintegrasi tipe 2, yang cukup memadai untuk saat ini. Legiun Golem masih dalam tahap pembangunan dan masih jauh dari selesai. Masalah utamanya adalah jumlah golem adamantite dan golem tentakel masih jauh dari mencukupi. Golem adamantin itu kini memiliki tongkat kerajaan untuk membantunya, yang telah mempercepat kemajuan secara signifikan. Namun, boneka Sentuh Master hanya bisa dibuat oleh Sunan seorang diri. Tingkat keahlian pembuatan boneka tongkat kerajaan tidak cukup tinggi untuk membuat boneka setingkat penyihir. Itulah semua perangkat tempur. Selain itu, ada cincin levitasi dan roh menara. Tentu saja, cincin levitasi saat ini sedang dalam proses mengumpulkan material, terutama sejumlah besar mitril. Sunan masih berencana untuk memproduksi perangkat ini terakhir. Adapun roh menara, Sunan awalnya berencana untuk memurnikan 3, 1 untuk operasi sehari-hari, 1 untuk komando tempur, dan 1 untuk bantuan eksperimental. Sebagai contoh, Taling 1 bertanggung jawab atas operasional harian. Kita memiliki semua kristal jiwa legendaris. Mari kita sempurnakan roh menara yang akan menjadi asisten eksperimen kita terlebih dahulu. Sunan dengan cepat menentukan tugas-tugas utama untuk periode waktu berikutnya, lalu memperkirakan waktu dan kemajuannya. Menara penyihir harus selesai dibangun sebelum tahun 1400 kalender bintang. Bayangan akan segera memiliki menara penyihir lengkap miliknya sendiri membuat Sunan sangat gembira. Dengan menara penyihir, begitu ia naik ke tingkat sihir kedua, ia tidak akan takut bahkan saat menghadapi penyihir tingkat ketiga. Menara penyihir dan perjanjian adalah sumber kepercayaan terbesarnya dalam menghadapi takhta kegelapan di masa depan. Bab 230. Urat batu sihir sekunder ke-52 telah selesai. Di ruang kerja itu, suara Liz yang tenang bergema lembut. Selama bertahun-tahun, para murid yang dikirim telah menjelajahi seluruh benua dan menemukan total 73 garis lei, di mana hanya 52 yang memiliki kekayaan energi yang dibutuhkan untuk membudidayakan urat batu sihir sekunder.
Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, 52 urat batu sihir sekunder akan menjadi batas untuk benua ini. Sunan bertanya, bagaimana dengan skalanya? Satu kecil, dua sedang, dan sisanya besar. Adopsi dan promosi teknologi energi sihir sekunder secara luas akan membutuhkan waktu. Pada tahap awal, produksi dari satu urat batu sihir sekunder kecil dan dua urat berukuran sedang akan mencukupi. Setelah urat-urat besar tersebut berkembang sepenuhnya dan produksinya meroket, maka akan bertepatan dengan saat teknologi energi sihir sekunder akan lepas landas. Sunan mengangguk puas, lalu bertanya, bagaimana dengan rencana jaringan teleportasi? Kemajuan ini cukup lambat. Lizard mengulurkan tangannya dan menyapu ruang kosong, dan tak terhitung banyaknya sinar cahaya tipis saling berjalin membentuk peta benua bintang. Peta itu dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang sangat padat, yang saling berjalin dan terhubung satu sama lain membentuk jaringan yang sangat besar. Segera setelah itu, peta permukaan bumi muncul di sebelahnya, dengan hanya titik cahaya di tengahnya, dan sisanya kosong. Jaringan teleportasi untuk dunia permukaan telah selesai, dan sekarang kami sedang mengerjakan jaringan teleportasi untuk dunia bawah tanah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Proyek tambang batu sihir sekunder telah berakhir, dan tenaga kerja yang tersedia dapat dialihkan ke proyek jaringan teleportasi untuk sedikit mengurangi masalah kekurangan tenaga kerja. Dengan laju saat ini, kemungkinan akan memakan waktu 60 hingga 70 tahun lagi. Sunan sedikit mengerutkan kening. Berdasarkan perhitungan ini, seluruh jaringan transmisi akan membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk diselesaikan. Namun, dia bisa memahaminya, karena pada saat yang sama, paling banyak hanya ada 1000 murid penyihir yang menerima tugas untuk memasang susunan teleportasi. Jika dibandingkan dengan benua berbintang yang luas, jumlah tenaga kerja ini masih jauh dari cukup. Kemajuan yang lambat adalah suatu kepastian. Jumlah siswa yang terdaftar di Akademi Starlight telah meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, dan tenaga kerja yang tersedia untuk proyek jaringan transmisi juga akan meningkat di masa depan, mungkin dalam waktu kurang dari 60 tahun, kata Sunan setelah berpikir sejenak. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu tentang ini, kata Lizard tiba-tiba. Katamu, apakah kamu ingat inti bintang yang kamu dapatkan di Valen Star City? Sunan mengangguk sedikit. Setelah mendapatkan inti bintang itu, dia mempelajarinya sejenak dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah perangkat penyedia energi, dengan efek yang kurang lebih setara dengan kolam elemen berukuran sedang. Penyihir lain manapun pasti akan menghargai inti bintang itu. Namun Sunan berbeda. Dia memiliki cara untuk mensintesis kumpulan elemen besar, jadi dia secara alami tidak peduli dengan inti bintang. Yang terpenting, begitu inti bintang terpasang, ia tidak dapat dipindahkan. Jika tidak, jika itu adalah perangkat penyedia energi portabel, itu akan sama dengan membawa kolam elemen kemana-mana, dan Sunan akan lebih menghargainya. Setelah itu, Lizard mengambil inti bintang darinya, mengatakan bahwa dia ingin melakukan percobaan, jadi Sunan memberikannya padanya. Saya menggunakan inti bintang untuk membuat perangkat magis, dan menugaskan para instruktur akademi untuk memproduksi produk jadinya, yang disebut mata bintang. Saat ini perangkat tersebut digunakan di Akademi Starlight untuk mengumpulkan data eksperimental. Liz melambaikan tangannya, dan sebuah dokumen melayang ke arah Sunan. Sunan mengulurkan tangan dan mengambilnya, membukanya dan membacanya dengan saksama, matanya perlahan berbinar. Harus diakui bahwa benda ajaib yang disebut mata bintang ini cukup menarik. Benda ini dapat mendeteksi dan merekam semua fluktuasi partikel energi yang melebihi standar tertentu. Ini adalah alat yang sangat ampuh untuk memantau kekuatan supranatural. Cakupannya agak kecil. Apakah ini sesuatu yang direncanakan oleh Starfall Society? Itu benar. Bisakah jangkauan sensor alat ini diperluas? Tanya Sunan dengan penuh minat. Lizard merenung, dengan asumsi efeknya tidak terpengaruh, jangkauan maksimum dapat diperluas ke area melingkar dengan diameter 300 km. Jika jangkauannya lebih besar, ketelitian dalam mendeteksi fluktuasi partikel energi akan terpengaruh. Apakah berada dalam radius 300 km? Sunan sedikit kecewa. Area ini hanya cukup untuk mencakup sebuah kota. Ukurannya sangat kecil. Menggunakan inti bintang yang setara dengan kolam elemen berukuran sedang untuk memantau pergerakan kekuatan luar biasa di sebuah kota adalah tindakan yang berlebihan. Sepertinya Star Eye ini tidak terlalu praktis. Sunan tiba-tiba menyadari. Lies tidak mungkin tidak menyadari hal ini. Jika mata bintang hanya memiliki efek sebesar ini, Lies tidak akan secara khusus membicarakannya dengannya. Karena dia sudah melakukan ini, pasti akan ada lagi yang menyusul. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan Sunan melirik Lise dengan senyum tipis, lalu berkata, rencana apa lagi yang kau punya? Ceritakan semuanya sekaligus. Mendengar itu, senyum tersungging di mata Liz, dan dia berkata dengan sedikit mengangkat bibirnya, dengan hanya satu inti bintang, jangkauan pemantauan Star Eye jelas tidak terlalu besar. Tetapi jika kita menggunakan Star Eye sebagai inti dan menghubungkan beberapa inti bintang sekunder untuk membentuk jaringan, kita dapat memperluas jangkauan pemantauan. Inti bintang sekunder. Artinya persis seperti yang tertulis, inti energi yang efeknya hanya kalah dari inti bintang. Lizard mengulurkan tangan dan mengetuk kehampaan, dan cahaya serta bayangan perlahan muncul. Itu adalah bola kristal yang sangat mirip dengan inti bintang, tetapi ukurannya jauh lebih kecil.
Starcore adalah ciptaan utama dari Starfall Society. Hanya beberapa anggota Dewan Penyihir yang terdaftar dalam Dewan yang menguasai teknologi pembuatannya. Namun, untuk Starcore sekunder, semua anggota resmi dapat membuatnya. Inti bintang sekunder tidak memiliki efek mendeteksi fluktuasi partikel energi seperti inti bintang. Ia hanyalah inti energi murni. Namun, ketika digunakan bersama dengan inti bintang, ia dapat beresonansi dengan inti bintang, sehingga memperkuat daya inti bintang. Begitu, Sunan mengangguk mengerti. Seberapa besar pembesarannya? Jika ada sekitar 200 inti bintang sekunder, pembesarannya bisa mencapai setidaknya 10 kali lipat. 10 kali. Area pemantauan dengan radius 3000 km. Sunan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Area ini bahkan tidak cukup untuk mencakup wilayah Tenggara. Lais berkata, dengan perasaan geli sekaligus jengkel, jangan terlalu serakah. Apakah kau ingin menutupi seluruh benua Starlight? Yang mengejutkan, Sunan benar-benar mengangguk. Itu akan menjadi yang terbaik. Melihat bahwa Sunan tidak bercanda, Lise sedikit mengerutkan kening dan berkata, efek penguatan resonansi inti bintang sekunder tidaklah tak terbatas. Setelah lebih dari 200, efek penguatannya akan menyusut drastis, dengan batas atas sekitar 12 kali. Di luar nilai ini, bahkan jika Anda menempatkan lebih banyak inti bintang sekunder, Anda tidak akan dapat meningkatkan efeknya sedikitpun. Bagaimana jika kita meningkatkan kualitas alih-alih kuantitas? Lizard terdiam sejenak, lalu menyadari maksudnya dan mengerutkan kening, berkata, inti bintang sekunder sudah merupakan benda sihir yang matang. Benda itu dikembangkan oleh Starfall Society dengan sumber daya dan tenaga kerja yang tak terhitung jumlahnya dan telah ditingkatkan oleh banyak penyihir. Jika Anda ingin meningkatkannya lebih lanjut, waktu dan usaha yang dibutuhkan akan jauh melebihi imajinasi Anda. Sunan tetap teguh pada pendapatnya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jawab saja pertanyaan saya, jika kita meningkatkan efek inti bintang sekunder, dapatkah kita memperluas jangkauan pemantauan? Liz ragu sejenak, lalu berkata, tergantung pada situasi sebenarnya, tetapi secara teori seharusnya tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu. Senyum tipis muncul di bibir Sunan. Mengesampingkan semua hal lainnya, dalam hal meningkatkan efek dari satu item, semua penyihir di Starfall Society jika digabungkan pun tidak dapat dibandingkan dengannya, yang memiliki kubus Rubik. Berikan aku cetak biru inti bintang sekunder, dan aku akan memperbaikinya menjadi yang lebih kuat sesegera mungkin. Melihat sikap percaya diri Sunan, Lise diam-diam merasa bingung. Dia tahu bahwa Sunan bukanlah orang yang berbicara sembarangan atau impulsif. Karena Sunan berani mengatakan hal seperti itu berarti dia setidaknya 70–80% yakin. Lais sangat penasaran apakah Sunan bisa berhasil. Dia mengambil selembar perkamen dan menggunakan tangan ajaibnya untuk memanipulasi pena rune agar dapat menulis dan menggambar di atasnya. Butuh waktu lebih dari 2 jam baginya untuk meniru desain tersebut. Sunan melirik gambar desain dan bertanya, di mana gambar desain untuk inti bintangnya? Liz menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah informasi rahasia tertinggi dari Starfall Society. Hanya anggota dewan yang mengetahuinya. Sunan sedikit kecewa. Dia mengambil gambar desain dan langsung pergi ke laboratorium untuk bersiap memulai pembuatan inti bintang sekunder. Sesampainya di laboratorium, Sunan segera membuka lembaran gambar desain dan meletakkannya di meja kerja. Taling 2, memindai desain inti bintang sekunder. Instruksi diterima, pemindaian dimulai. Pemindaian selesai. Kumpulkan bahan-bahannya. Instruksi diterima. Sebanyak 138 jenis material telah diproses. 133 jenis telah diambil dari gudang. 5 jenis sisanya tidak dapat ditemukan dalam inventaris. Haruskah kita mencari material dengan sifat yang serupa? Mencari. Pencarian selesai. Berikut adalah material dengan kemiripan material tertinggi, hematit dan kristal nematoda. Roh Menara 0. 2 adalah roh menara kedua yang dimurnikan di Sunan, yang dirancang khusus untuk berfungsi sebagai peneliti kedua. Kemampuan intinya adalah perpustakaan intelektual dan kemampuan analisis datanya. Yang pertama mewakili kemampuan perekaman yang sangat kuat, berisi semua buku, rekaman eksperimental, dan pengetahuan yang saat ini tersedia bagi Sunan. Untuk meningkatkan pengetahuan roh menara 2, Sunan bahkan meminta Liz untuk memasukkan semua pengetahuan yang dimilikinya ke dalam perpustakaan spiritual, roh menara 2. Yang terakhir mewakili daya komputasi dan kemampuan simulasi data dari Taling 2. Keduanya saling melengkapi. Semakin luas basis pengetahuan, semakin kuat kemampuan analisis data Taling 2. Penggunaan Taling 2 sebagai asisten eksperimen dapat menghemat banyak waktu dan tenaga dalam perhitungan dan deduksi. Dengan bantuan Taling 2, Sunan menghabiskan waktu 2 bulan untuk mengembangkan 5 alternatif dan kemudian mulai memproduksi inti bintang sekunder. Inti bintang sekunder bukanlah benda sihir yang terlalu rumit. Setidaknya bagi Sunan, yang keahlian pembuatan benda sihirnya telah ditingkatkan ke level 5, benda-benda itu hampir tidak menimbulkan kesulitan. Tak lama kemudian, 2 inti bintang sekunder terbentuk. Sunan kemudian segera memulai sintesisnya. Hasilnya tidak mengecewakannya. Inti bintang sekunder yang disintesis memang lebih efektif. Pada akhirnya, Sunan menggunakan 5 inti bintang sekunder untuk mensintesis inti bintang sekunder yang sepenuhnya baru.
Ketika dia meletakkan inti bintang sekunder yang telah ditingkatkan di depan Lise, wajahnya yang biasanya dingin menunjukkan ekspresi kebingungan bercampur kejutan yang jarang terlihat. Kamu benar-benar berhasil memperbaikinya. Setelah memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa efek inti bintang sekunder memang telah ditingkatkan sepenuhnya, Lizard menatap Sunan dengan kekaguman yang tak tersian-embunyikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sunan benar-benar akan menyelesaikan perbaikan itu, dan hanya dalam waktu lebih dari sebulan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Lalu, bagaimana nasib para penyihir dari Starfall Society? Dibandingkan dengan Sunan, peningkatan inti bintang sekunder yang dilakukan oleh Starfall Society sebelumnya praktis hanyalah permainan anak-anak. Apakah menurut Anda peningkatan ini sudah cukup? Atau Anda ingin meningkatkan efeknya lebih lanjut? Kata-kata Sunan menyela pikiran Liz, dan sudut bibirnya sedikit berkedut. Bisakah efeknya ditingkatkan lebih lanjut? Setelah hening sejenak, Lizard berkata, saya perlu mengujinya dalam praktik untuk mengetahuinya. Sunan segera melambaikan tangannya dan membuat pengaturan. Mata bintang, yang ditempatkan di Akademi Cahaya Bintang, dipindahkan ke laboratorium menara penyihir pada hari yang sama. Setelah melakukan serangkaian pengujian yang mengkonfirmasi bahwa masih ada ruang untuk perbaikan pada inti bintang sekunder, Sunan melanjutkan proses peningkatan sintetis. Setiap kali dilakukan peningkatan versi, sebuah pengujian akan dilakukan. Jumlah akhir inti bintang sekunder yang ditingkatkan yang disintesis dikendalikan pada angka 8. Inti bintang sekunder yang dihasilkan oleh jumlah sintesis ini paling mendekati batas atas dalam hal efek. Peningkatan lebih lanjut akan menyebabkan efek inti bintang utama tertinggal. Jika elemen sekunder menutupi elemen utama, hal itu justru akan menurunkan efek keseluruhan. Jangkauan deteksi lebih dari 7.000 km sudah cukup untuk mencakup wilayah Tenggara. Apakah kau puas sekarang? Lais melirik Sunan. Atau kau benar-benar ingin mencakup seluruh benua sebelum kau puas? Sunan tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Meskipun hasil ini tidak sepenuhnya tidak dapat diterima, namun masih agak kurang memuaskan. Jika memungkinkan, Sunan masih berharap untuk menguasai seluruh benua, yang sangat penting untuk memantau invasi penyihir asing setelah kebangkitan elemen di masa depan. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus meningkatkan efek inti bintang atau menciptakan inti bintang kedua. Untuk wilayah selatan Jiangsu, kedua metode ini pada dasarnya sama. Kecuali jika dia dapat mensintesis inti bintang dari inti bintang sekunder, dia tidak akan mampu mencapai tujuannya. Namun, Sunan telah melakukan percobaan dan menemukan bahwa tidak mungkin untuk mensintesis inti bintang menggunakan inti bintang sekunder. Inti bintang sekunder tidak memiliki efek pendeteksi fluktuasi energi seperti inti bintang sejati, yang berarti bahwa berapapun jumlah inti bintang sekunder yang ditambahkan, inti bintang sejati tidak dapat disintesis. Sebaliknya, jika inti bintang sekunder memiliki efek yang sama, meskipun hanya sedikit, dia dapat menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis sesuatu dengan efek serupa dengan inti bintang tersebut. Fakta bahwa inti bintang sekunder dan inti bintang dapat beresonansi membuktikan bahwa keduanya memiliki kesamaan sifat sampai batas tertentu. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan untuk berhasil meningkatkan inti bintang sekunder dan memberi mereka sedikit kemampuan untuk merasakan fluktuasi partikel energi. Sunan memiliki rencana dan menceritakan idenya kepada Lise. Tentu saja, sintesis tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Hanya disebutkan bahwa inti bintang sekunder ditingkatkan agar memiliki efek penginderaan energi yang ringan. Secara teori memang memungkinkan, tetapi apa gunanya melakukannya? Lais merasa bingung. Inti bintang sekunder memainkan peran pendukung dalam jaringan penginderaan ini. Sekalipun memiliki kemampuan penginderaan yang lemah, hal itu tidak akan meningkatkan efek keseluruhan secara signifikan dan tetap tidak akan memungkinkan untuk mencapai tujuan Anda dalam mencakup seluruh benua. Sunan tersenyum dan berkata, aku punya rencana sendiri. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku dalam eksperimen penelitianku. Lizard juga memiliki pengalaman luas dalam menciptakan inti bintang sekunder, dan eksperimen peningkatan akan berjalan jauh lebih lancar dengan bantuannya. Setelah menatap Sunan beberapa saat, Lise cemberut dan mendengus pelan. Sangat misterius. Meskipun mengeluh, akhirnya dia setuju. Bersambung,